Selamat sore, Ibu dosen bersama teman-teman. Perkenalkan, saya Wilhelmina Warekli dari Fakultas Kesehatan UKIM, Prodi Keperawatan, kelas D. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Di sini jenis tugasnya menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik serta fungsi-fungsi organelnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik. Sel eukariotik ini bentuk selnya. Di sini ada sel eukariotik. Di sini fungsi dari yang pertama adalah fungsi dari nukleus. Fungsi dari nukleus mempunyai 3, yaitu fungsi dari nukleus adalah berfungsi sebagai pintu keluar masuk RNA dan juga protein. Sekarang kita lihat pada aparatus Golgi. Di sini adalah aparatus Golgi, di mana fungsinya adalah membentuk kantung atau veniskula untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar. Sedangkan pada sentriol, ini adalah sentriol, di mana sentriol berfungsi untuk membentuk kutub-kutub di dalam proses pembelahan sel. Kita pindah pada lisosom, ini adalah lisosom. Lisosom berfungsi untuk membentuk kutub-kutub. Lisosom berfungsi untuk organel sel berupa kantung terkait membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencemaran intraseluler pada berbagai keadaan. Sekarang kita lihat sitoplasma. Ini adalah sitoplasma, di mana sitoplasma berfungsi untuk membantu memindahkan senyawa-senyawa di dalam sel dan melarutkan sisi metabolisme sel. Sedangkan pada membran sel, di sini adalah membran sel. Tadi lihat di sini adalah membran sel. Membran sel di sini berfungsi untuk mengatur zat keluar masuk dan sel dan juga sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Di sini bisa kita lihat pada mitokondria. Ini adalah mitokondria. Bisa dilihat mitokondrianya. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel makhluk hidup dan penghasil energi. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus, ini adalah retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pembelahan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Di sini kita lihat pada ribosom. Ini adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk tempat sintesis protein. Sedangkan pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Itu adalah sel eukariotik. Sedangkan pada sel prokariotik, ini adalah sel prokariotik. Sel prokariotik, kita akan membahas tentang sel prokariotik. Sel prokariotik kita lihat pada flagellum, di mana fungsi flagellum adalah berfungsi sebagai alat gerak.
kita lihat pada kapsul. Ini adalah kapsul. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Sekarang membran sel. Di sini adalah membran sel. Ini adalah membran sel. Di mana membran sel berfungsi sebagai mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Sekarang kita lihat sitoplasma. Ini adalah sitoplasma, di mana sitoplasma berfungsi untuk membantu memindahkan senyawa-senyawa di dalam sel, melarutkan sisa-sisa metabolisme. Sedangkan pada ribosom, ini adalah ribosom, di mana fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Kita pindah pada plasmid, di mana plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan kepada bakteri. Sedangkan pada pil, ini adalah pil. Pil berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi. Yang terakhir adalah nukleoid. Nukleoid berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sel dan reproduksi. Disinilah tempat berlangsung penyalinan dan pembentukan DNA. Di sini adalah sel. Saya sudah selesai mempresentasikan perbedaan antara sel prokaryotik, fungsi-fungsinya. Sekarang saya akan mempresentasikan apa perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik adalah pada sel prokaryotik tidak mempunyai nukleus, sedangkan DNA-nya tidak terbungkus dan oleh membran organel. Sedangkan pada sel eukaryotik memiliki nukleus atau inti sel. Itu adalah presentasi hasil kerja saya dari tugas dari Ibu untuk membedakan sel prokaryotik dan sel eukaryotik dengan fungsi organ-organnya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, ibu dosen. Shalom.